Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Nashai'ud Diniyah wal Wasail Imaniyah halaman 80. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita memasuki mabhasul ilmi kalau nggak salah ya. Mabhasul ilmi, pembahasan tentang ilmu. 89. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, manallahu alaina wa alaikum bil afiyati wal yaqin. Ketahui olehmu, wahai semua para ikhwan, manallahu alaina, semoga memberi karunia oleh Allah kepada kami, wa alaikum kepada kamu. Apa karunianya? Bil afiyah dengan kesehatan, wal yaqin dan keyakinan. Wasalaka bina wa bikum masalikal muttaqin. Memberi jalan ia kepada kami dan kepada kamu akan jalan-jalan orang yang bertakwa. Apa yang perlu Anda ketahui? Ini maf'ul wa'lamu. Annahu la budda likulli muslimin wa muslimatin min ma'rifatil ilmi. Bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak boleh tidak bagi setiap muslim dan muslimah dari mengenal ilmu. Harus ada ilmu. Wala ruqsata li ahadin minal muslimin. Dan tidak ada ruksah, tidak ada keringanan bagi siapapun dari kaum muslimin fi tarkihi abada dalam meninggalkannya ilmu selama-lamanya. Artinya seorang muslim dan muslimah itu mesti memiliki ilmu. Cuma ilmu apa belum beliau jelaskan. Ani al-ilm alladhi la yasihul iman wal islamu biduni ma'rifati. Aku maksud akan ilmu yang tidak sahlah oleh iman dan Islam dengan tanpa mengenalnya ilmu. Nah, karena kita muslim, muslimah, mukmin, mukminah mesti memiliki ilmu tentang iman Islam kita. Ilmu yang menyebabkan iman Islam kita jadi sah. Itu yang wajib. Jumlatuhu ala ilmu billahi wa rasulihi wal yaumil akhir. Bermula jumlahnya, jumlah ilmu yang tidak sah iman Islam tanpanya. Bermula jumlahnya ilmu itu ala ilmu billah. Pertama, ilmu kita terhadap Allah wa rasulihi, ilmu terhadap rasulnya, kun iman. Wal yaumil akhir, ilmu terhadap hari akhirat. Wal ilmi bima. Dan ilmu kita baca pada ilmu. Wa ilmu bima aujaballahu fi'lahu minal faraid. Dan ilmu ma. Dan ilmu terhadap apapun yang mewajibkan oleh Allah akan melakukannya ma. Minal faraidi dari segala fardu-fardu. Wabima dan ilmu dengan ma yang mewajibkan dirinya Allah tarkahu akan meninggalkannya ma minal maharimi dari yang haram-haram. Artinya ilmu yang wajib antara lain kita harus mengenal Allah, ilmu mengenal Rasulullah, percaya adanya hari akhirat nanti, ilmu tentang perintah-perintah Allah dan ilmu tentang larangan-larangan Allah agar kita bisa meninggalkan larangannya. Ini yang pokok. Bahkan qala dan sungguh telah berkata oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bermula mencari ilmu itu fardu, wajib terhadap setiap muslim. Fardhah maknanya mafruḍah. Bermula mencari ilmu itu difardukan kepada setiap muslim. Fa'il bermakna maf'ul. Waqala alaihi salatu wasalam dan berkata ianya Nabi alaihi salatu wasalam, "Utlubul ilma walau bis-Sini." Cari olehmu akan ilmu sekalipun ke Sin, sekalipun ke negeri Sin, ke negeri yang jauh. Yang mengartikan Sin ini Cina. Utlubul ilma walau bis-Sin, cari olehmu akan ilmu sekalipun ke negeri Cina. Wasinu iqlimun ba'idun min ab'adil mawadhi'. Bermula Sin itu satu daerah, satu iklim, satu wilayah yang jauh dari yang paling jauhnya tempat. Wa qalilun minan nasi alladhi yasilu ilaihi li bu'dih. Dan sedikit sekali dari manusia yang sampai ia kepadanya tempat li bu'dihi karena jauhnya tempat. Ini hadis walaupun statusnya eh, Hasan kalau nggak salah ya. Ya, atau paling kurang dhaif tapi maknanya carilah ilmu sekalipun ke negeri yang jauh. Nah, ya, negeri yang jauh. Perintah nih. Sin itu iklimun ba'idun satu daerah yang jauh dari ab'adil mawadhi' dari paling jauhnya tempat. Wa qalilun minan nasi alladzi dan sedikit sekali dari orang-orang yang silu yang sampai ya kepadanya tempat li bu'dihi karena jauhnya tempat. Fa idza wajaba 'alal muslim maka bila wajib kepada si muslim oleh apa wajib? Ayatlubal ilma oleh bahwa mencari ya kana ilmu. Wa in kana fi hadzal mahallil ba'idi sekalipun adanya ilmu itu pada ini tempat yang jauh.
Kalau tempat jauh aja wajib kita cari ilmu, fakai fala yajibu alaihi. Maka bagaimana tidak wajib ianya mencari ilmu? Fakaifa maka bagaimana tidak wajib ianya mencari ilmu alaihi kepadanya si muslim idza kana bainal ulama'i dan ketika ada ianya muslim itu berada di antara para ulama. Kalau dalam hadis tadi ke negeri yang jauh pun ilmu harus kita cari, apalagi kita berada di kalangan para ulama mestinya lebih wajib lagi, harus lebih rajin lagi belajar. Nggak ada alasan jauh karena dekat. Di mana-mana ada pondok, di mana-mana ada majelis. Nah itu, maka bagaimana tidak wajib ianya mencari ilmu kepadanya si muslim idza kana ketika ada ianya si muslim itu bainal ulama di antara para ulama wala yalhaquhu fi talabihi katsiru mu'natin. Kenapa ini jadi ma'unah mu'natin? Dan tidak menghubungkannya si muslim dalam mencarinya ilmu oleh banyaknya biaya. Karena di mana-mana pondok dekat, ada yang bayar, ada yang gratis. Dalam mencarinya tidak perlu mengeluarkan banyak biaya, bagaimana tidak wajib? Dan tidak menghubungkannya si muslim dalam mencarinya ilmu oleh kebanyakan biaya wala kabiru masyakkatin dan tidak pula oleh besarnya masyakkah kerumitan nggak rumit-rumit banget lah. Nah, tapi itulah majelis ilmu pada sepi mungkin nggak tahu apa yang salah. Mungkin sistemnya, caranya nggak semangat orang belajar memang. Apalagi belajar kitab gundul, masya Allah. Fa'amma ulumul islami fatarji'u jumlatuha ila qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bermula ilmu-ilmu Islam, maka kembalilah oleh jumlahnya ilmu Islam kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hina salahu ketika bertanya akannya Rasul oleh Jibril alaihissalam fil hadisil masyhuri dalam hadis yang masyhur. Apa ilmu Islam itu? Ilmu Islam yang masuk kategori ilmu Islam, yaitu ilmu yang masuk dalam sabda Nabi ketika Jibril bertanya kepada Nabi dalam hadis yang terkenal itu. Faqala lahu, maka berkata ianya Jibril baginya Nabi, akhbirni anil Islam, beritahukan olehmu kepadaku tentang Islam. Qala Nabi berkata, al-Islamu an tasyhada. Islam itu bahwa engkau bersaksi alla ilaha illallah, bahwa bermula Islam itu an tasyhada engkau bersaksi an la bahwa sungguh hal dan sya'an itu la ilah, tidak ada ilah illallah kecuali Allah, wa anna Muhammad dan Rasulullah dan bahwa sungguh Nabi Muhammad itu utusan Allah, wa tuqimas salata dan bahwa engkau melaksanakan akan salat, wa tu'tiyaz zakata dan engkau berikan akan zakat, wa tasuma ramadhana engkau puasa akan Ramadan, wa tahujjal baita dan engkau berhaji ke bait. Ini istata'ta ilaihi sabila jika engkau mampu kepadanya bait nisbah berjalan. Nah, inilah ilmu yang berkaitan dengan Islam. Summa qala lahu kemudian berkata ianya Jibril baginya Nabi alaihi salam. Fa akhbirni anil iman, beritahukan olehmu kepadaku tentang iman. Qala Nabi berkata, al imanu an tu'mina billah. Iman itu bahwa engkau percaya kepada Allah, wa malaikatihi percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi kitabnya Allah, wa rasulihi rasulnya Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, wal qadari dan kepada kadar khairihi wa syarihi, baiknya kadar dan buruknya kadar. Al hadisa bitulih, al hadisa bitulihi. Baca olehmu akan hadis dengan panjangnya. Wa amma ma yajibu ilmuhu ala kulli muslimin. Adapun bermulama yang wajiblah oleh mengetahuinya maka kepada setiap muslim min ulumil imani dari ilmu-ilmu tentang iman, fayujadu fi aqaidil a'immatil muhtasarah. Maka didapati akan dianya ilmu yujadu, maka didapati akan dianya ilmu fi aqaidil a'immah dalam akidah-akidah para imam al-muhtasarati akidah-akidah yang ringkas. Allati wada'uha yang mereka buat akannya akidah li'ammatil muslimin bagi umum kaum muslimin. Adapun berulama yang wajiblah oleh mengetahuinya mah di atas setiap muslim dari ilmu-ilmu iman. Ilmu-ilmu yang berkaitan tentang iman yang wajib kita ketahui. Di mana kita mendapatinya? Fayujadu. Maka didapati akan dianya ilmu fi aqaidil a'immah dalam akidah-akidah para imam. Imam besar para ulama sudah mengarang tentang akidah. Maka didapati akan dianya ilmu pada akidah-akidah imam-imam al-mukhtasarah, akidah-akidah yang ringkas.
Kayak Matan Sanusi misalkan. Matan Jauharah, akidah allati wada'uha yang mereka buat akannya akidah li'amatil muslimin untuk umum kaum muslimin. Mislu aqidatil Imamil Ghazali rahimahullah. Bermula demikian itu seperti akidahnya Imam Ghazali rahimahullah. Dan dalam kitab Ihya ada satu bab membahas tentang akidah kan. Nah, itu misalkan. Wahia jami'atun nafi'atun. Dan dianya akidah Imam Ghazali itu lengkap lagi bermanfaat. Wa fiha ziyadatun kasiratun dan dalamnya akidah yang dikarang oleh Imam Ghazali itu ziyadatun kasirah ada tambahan yang banyak alal qadril wajib ilmuhu di atas kadar yang wajiblah oleh ilmunya kadar ala kulli mu'min di atas setiap mukmin. Dalamnya akidah Imam Ghazali itu ziyadatun kasirah ada tambahan yang banyak lebih alal qadril wajibil ya wajib ilmuhu di atas kadar yang wajiblah oleh mengetahuinya kadar kepada setiap mukmin. Bahkan lebih dari sekedar wajib. Beliau membahas dalam akidahnya lebih dari yang wajib kita ketahui. Nah, walakinnaha tetapinya yang lebih tadi, lebih dari kadar wajib, tetapinya yang lebih tadi itu muakkidatun wa muqawwiyatun. Itu yang menguatkan, muakkidat mentaukidkan, muqawwiyat menguatkan, mukammilat, mukammilatun menyempurnakan lil iman bagi iman. Tambah kuat iman kita. Wasanu ridu fi akhir hadal tasnifi dan akan kami bawakan pada akhir ini karangan insyaallah aqidatan wajizatan akan satu akidah yang ringkas tastamilu alama la buddha yang mencakupi ianya akidah yang ringkas alama di atas sesuatu la buddha yang tidak boleh tidak min ilmihi dari mengetahuinya min ulumil iman dari ilmu-ilmu iman. Jadi di akhir kitab beliau akan membawakan akidah lengkap yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Wasanuridu fi akhiri hadat tasnifi akan kami bawakan pada akhir ini karangan insyaallah aqidatan wajidatan akidah yang ringkas tastamilu yang mencakupi ianya akidah ala ma la buddha di atas sesuatu yang tidak boleh tidak min ilmihi dari mengetahuinya sesuatu min ulumil iman dari ilmu-ilmu iman. Wa amma ulumul islami fatujadu fi tasani fil aimati minal fuqaha. Adapun bermula ilmu-ilmu Islam maka didapati akan dianya ilmu Islam fi tasannifil a'immah dalam karangan-karangan para imam. Siapa para imam itu minal fuqaha'i dari para ahli-ahli fikih radhiyallahu anhum semoga meridhai oleh Allah untuk mereka. Wal wajibu min dzalika wal qadrul ladzi. Bermula yang wajib dari demikian. Ilmu Islam yang wajib itu seukuran apa? Bermula yang wajib dari demikian ilmu Islam itu huwa dianya yang wajib itu al-qadarul ladzi, ukuran yang la yasa'u musliman yang tidak meluasi akan si muslim ayyajhalahu oleh bahwa menjahili si muslim akannya kadar. Jadi yang wajib dari ilmu fikih itu enggak semuanya atau ilmu Islam ya. Itu kadar yang mesti kita ketahui yang berkaitan dengan kesahihan ibadah kita. Enggak semua ilmu harus kita pelajari. Bermula yang wajib darinya ilmu Islam itu kadar yang tidak memberi kesempatan kepada muslim oleh bahwa menjahili muslim akannya kadar. Ada ukuran tertentu yang tidak boleh tidak mesti kita tahu. Contoh, kalau ilmi biwujubil sholawatil khamsi. Seperti pengetahuan tentang kewajiban sholat-sholat yang 5. Itu mesti diketahui oleh semua muslim. Pakai fiati fi'liha dan seperti cara memperbuatnya sholat. Wa syara'itiha dan seperti syarat-syaratnya sholat. Wa mawaqitiha waktu-waktunya sholat. Wa taharatilaha seperti bersuci untuknya sholat. Cara sholat dan segala yang berkaitan dengan sholat. Wa ma fi makna dzalik dan mama yang ada ya pada makna demikian. Artinya hal yang berkaitan dengan syarat dan rukun salat mesti diketahui. Wa kal ilmi bi wujubiz zakah dan seperti pengetahuan tentang kewajiban zakat. Wal qadaril wajibi anha dan kadar yang wajib darinya zakat. Wal waqtil ladzi tajibu fihi dan waktu yang wajib ianya zakat padanya waktu. Harta apa saja yang wajib kita zakati. Ukuran zakatnya berapa. Kapan waktu harus kita keluarkan. Dan untuk siapa zakat itu harus diberikan dan seterusnya. Wal ilmi biwujubi saumi syahri ramadhana dan seperti pengetahuan dengan wajibnya puasa Ramadan. Wa syaraiti shaumi dan syarat-syarat puasa wa mubtilatihi dan yang membatalkannya puasa. Wal ilmi biwujubil haji dan seperti ilmu tentang wajib haji alal mustati'i kepada orang yang mampu wa syurutil istita'ah dan syarat-syarat mampu. Nah, itulah antara lain yang berkaitan dengan
ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil jumlah, secara umum kesimpulan, fayajibu 'alal muslimi ay ya'lama biwujubi jami'il wajibatil ainiyah. Maka wajib kepada muslim oleh bahwa mengetahui ia biwujubi jami'il wajibat dengan wajib semua kewajiban-kewajiban yang ain. Maka wajib kepada muslim oleh bahwa ay ya'lama oleh bahwa tahu ianya muslim biwujubi dengan wajib semua kewajiban-kewajiban yang ainiyah. Artinya semua fardu ain itu mesti kita ketahui. Wabitahrimi jami'il muharramati allati huwa mustahdafun lil wuqu'i fiha. Dan wajib wajib lagi kepada muslim bahwa mengetahui ya dengan haram semua yang diharamkan alati huwa yang dianya muslim itu mustahdaf, itu punya kemungkinan atau menjadi sasaran lil wuqu'i fiha bagi terjatuh dalamnya yang haram. Wajib juga mengetahui semua yang Allah haramkan. Apa saja yang Allah haramkan, yang ada kemungkinan kita akan terjatuh ke dalam keharaman itu. Kita harus tahu ilmunya. Dan maka wajib kepada muslim oleh buat tahu ia bitahrimi tak atau kepada biwujubi. Tahu ia dengan haram semua yang diharamkan, keharaman alati yang dianya muslim itu mustahdaf. Itu menjadi sasaran bagi terjatuh ke dalamnya muharramat. Kazina wal liwati wa syurbil muskir. Seperti zina, liwat, minum yang memabukkan. Fakadul minna seperti mendalimi manusia. Wasirkati wal khianati seperti mencuri, berkhianat. Wal kadhibi wan namimah seperti berbohong dan mengadu domba. Wal ghibati seperti menggosip. Wa asbahi dzalik dan yang menyerupai demikian. Wa amal ilmu bi ahkamiz zakati. Adapun bermula ilmu dengan hukum-hukum zakat alaman lama lalahu di atas orang yang tidak ada harta baginya orang itu, di atas siman lama lalahu yang tidak ada harta baginya siman, tajibu alaihi yang wajib di atasnya harta oleh zakat, yang wajib di atasnya siman oleh zakat padanya harta, fala yajibu maka tidak wajib ianya ilmu. Adapun bermula ilmu dengan hukum-hukum zakat alaman kepada orang lama lah yang tidak ada harta baginya orang. Tajibu yang wajib kepadanya orang oleh zakat padanya harta, maka tidak wajib ianya ilmu. Hukum zakat kepada orang yang nggak ada harta wajib zakat. Kita nggak memiliki harta yang wajib kita zakati. Nah, ketika itu kita nggak wajib mempelajari tentang ilmu tentang zakat. Wa kadzalika ilmu bi arkanil haji wa syaraitihi fi nafsihi la yajibu ala ghairil mustati'. Demikian pula ilmu tentang rukun-rukun haji, syarat-syaratnya haji pada dirinya ilmu. Demikian lagi bermula ilmu dengan rukun-rukun haji, syarat-syaratnya haji pada dirinya. Ilmu tadi itu tidak wajib ianya ilmu ala ghairil mustati'i kepada orang yang tidak mampu, belum mampu untuk naik haji. Tidak wajib mempelajari tentang haji. Wa alal mustati' dan tidak wajib pula kepada orang yang mampu hatta ya'zima ala safari au ala syuru'i fil haji, dan tidak wajib pula ilmu tentang haji. Kepada orang yang mampu juga nggak wajib hatta hingga baru wajib ya'zima bertekad ya untuk musafir, udah merencanakan berangkat haji, atau ala syuru'i atau ala syuru'i kepada memasuki dalam haji. Ketika sudah memasuki ibadah haji baru wajib mempelajari. Wa amal ilmu biwujubi zakati wal haji ala kulli muslimin fayajibu ilmu dzalika alal jumlah. Adapun pengetahuan tentang kewajiban zakat dan haji kepada setiap muslim, maka wajiblah oleh mengetahui demikian secara jumlah. Secara umum, kita muslim ini wajib kita yakini bahwa Islam mewajibkan zakat, wajib melaksanakan ibadah haji, yaitu pengetahuan secara umum. Tapi adapun detail-detailnya baru wajib kita pelajari ketika kita sudah wajib melaksanakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ilmu bi syurutil bai'i wasyira. Adapun bermula ilmu dengan syarat-syarat jual beli wal muamalati dan dengan syarat-syarat dari segala muamalah, wan nikahi dan dengan nikah. Adapun bermula ilmu dengan syarat jual beli, dengan muamalah-muamalah, wan nikah dengan nikah. Wajibu alaman arada dukhula fi syai'in minha, maka wajib ianya ilmu alaman kepada orang-orang yang menginginkan ia akan masuk dalam sesuatu darinya jual beli, muamalah dan nikah.
Oh, bukan. Yajibu fa'ilnya an. Adapun bermula ilmu dengan syarat-syarat jual beli. Adapun ilmu dengan segala muamalah, sewa menyewa, ya kan? Hukum pinjam meminjam. Adapun bermula ilmu dengan nikah, maka wajib kepada orang yang menginginkan ia akan masuk dalam sesuatu darinya di atas, jual beli, muamalah dan nikah. Oleh apa wajib? Ini fa'il yajibu. Alama bahwa tahu ia hukum Allah akan hukum Allah Ta'ala fiha padanya sesuatu di atas. Pengen jual beli harus tahu hukum jual beli apa. Dan mata sihu bihi dan mama yang sah ianya muamalah di atas bihi dengannya ilmu. Dan mama yang sah ianya muamalah di atas dengannya ma. Wama tufsiduhu bihi dan mama yang merusak. Wama tafsudu bihi dan mama yang rusak ianya muamalah di atas dengannya ma. Ya. Maka wajib kepada orang yang menginginkan ia akan masuk dalam sesuatu dari di atas, oleh bahwa tahu ia akan hukum Allah Ta'ala padanya perkara di atas. Dan ma yang sah ianya perkara di atas dengan nyama, dan ma yang rusak ianya perkara di atas dengan nyama. Fi ibtidaihi pada memulainya perkara di atas, wa fi dawami alaiha, dan pada berterus-terusan di atasnya perkara di atas. Artinya kalau pengen jual beli harus tahu hukum jual beli, apa yang membuat jual beli sah, apa yang membuat jual beli batal, pengen nikah juga sama, yang membuat sah nikah, yang membatalkan nikah misalkan. La buddalahu min dzalik. Tidak boleh tidak baginya semuslim dari demikian. Wa illa jika tidak, jika dia tidak tahu ilmunya terhadap perkara yang akan dia lakukan, waqa'a fima yuskhitullah alaihi sya'a am aba. Jika tidak, waqa'a jatuh ianya siman dalam ma yang memarahi oleh Allah. Jatuh ianya siman dalam ma yang membuat marah ianya ma akan Allah, yang membuat marah ia akan Allah, marah kepadanya siman. Sya'a berkehendak ianya siman atau enggan ia. Jika tidak terjatuh ianya seseorang pada perkara yang membuat marah ianya perkara akan Allah kepadanya si muslim, berkehendak ianya si muslim atau enggan ia. Jadi kalau kita nggak ada ilmunya, mau tidak mau kita akan terjatuh dalam hal-hal yang menyebabkan Allah marah kepada kita. Kita sadar ataupun tidak, sengaja ataupun tidak, karena kita nggak paham ilmunya. Fa innal jahila muta'aridun bi jahlihi li sukhtillah. Karena orang bodoh itu mendatangi ia dengan sebab kebodohannya bagi kemarahan Allah. Orang bodoh itu ada peluang untuk menyebabkan Allah marah kepadanya. Nggak tahu dia apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia hindari. Fa'inal jahila karena orang jahil itu muta'arridun bi jahli. Itu mendatangi ia dengan kebodohannya li sukhtillah bagi kemarahan Allah. Walil wuqu'i fil halaki ala kulli hal dan bagi terjatuh dalam kebinasaan di atas setiap keadaan. Ada dalam setiap keadaan kemungkinan kita bisa binasa, artinya melanggar aturan Allah. Pakai fala yakunu kadzalik. Bagaimana tidak ada ianya muslim itu seperti demikian. Warubama yang takidu fi ba'dil wajibati annaha minal muharramati. Dan kadang-kadang beriktikad ianya si muslim pada sebahagian yang wajib, si muslim yang jahil tadi. Warubama kadang-kadang beriktikad ianya si jahil fi ba'dil wajibati pada sebahagian yang wajib-wajib annaha minal muharramat. Wah sungguhnya yang wajib itu bagian dari yang haram. Justru kadang yang wajib kita anggap haram, yang haram kita anggap wajib dan seterusnya kan. Karena kita nggak ada ilmunya. Warubama kadang-kadang yang takidu berintikad adanya muslim fi ba'dil wajibah pada sebahagian yang wajib-wajib annaha bahwa sungguhnya yang wajib itu minal muharramat dari yang diharamkan. Au annaha laisat biwajibatin atau bahwa sungguhnya yang wajib itu tidak ada ia itu wajib. Khawatir kita meyakini yang wajib bukan wajib. Wa fi ba'dil muharramati annaha minal wajibat dan berintikad ia pada sebahagian yang haram bahwa sungguhnya yang haram itu dari yang wajib. Au minat ta'ah atau bagian dari taat. Yang haram justru kita menganggap taat, maka kita melakukan. Au annaha laisat bimuharramatin atau bahwa sungguhnya yang haram tidak ada yang haram itu diharamkan. Khawatir yang haram kita enggak meyakininya sebagai yang haram. Wa fi dzalika ghayatul khatari dan pada demikian itu puncak dari bahaya, bahaya banget. Wa nihayatud darari puncak kemudaratan ala ahlil jahli di atas orang yang jahil. Warubama waqa'u bisababi jahlihim dan kadang-kadang mereka terjatuh dengan sebab kebodohan mereka fi umurin tusbihul kufra pada perkara-perkara yang menyerupai hanya perkara akan kekafiran. Au hiyal kufru bi'ainih atau dianya perkara itu kufur dengan innya perkara. Khawatir si jahil dengan sebab kejahilannya terjatuh dalam perkara-perkara yang perkara itu menyerupai kekafiran atau bahkan perkara itu kafir. Langsung kita kadang murtad tanpa sadar. Kama yu'rafu, kama ya'rifu Kama ya'rifu dzalika man ta'ammala ahwalahum. Sebagaimana akan mengetahui akan demikian oleh orang-orang yang memikirkan akan kondisi mereka.
Nah, jadi ini kembali ke masing-masing, coba dikhayalkan apa selama ini yang sudah kita lakukan. Ya, menyerupai perbuatan kekafiran atau malah kekafiran itu sendiri. Kama yang arifu dzalik, sebagaimana mengetahui akan demikian man ta'ammala. Sebagaimana mengetahui akan demikian man oleh orang-orang yang memikirkan ia akan keadaan mereka. Atau ini orang-orang alim. Kalau memikirkan keadaan orang jahil, kadang terlihat dari perilaku si jahil itu perilaku kekafiran atau kekafiran. Nah, ini maknanya. Jadi yang mengetahui itu orang alim. Kama ya'rifu dzalik, sebagaimana mengetahui akan demikian oleh orang ya ta'ammalu, man ta'ammala, oleh orang yang memikirkan ya ahwalahum, akan kondisi mereka, wa atabara af'alahum, mengambil i'tibar ya akan perbuatan mereka, wa aqwalahum, dan ucapan mereka. Coba dengar ucapan orang jahil, perilaku-perilakunya, ada nggak yang menjurus kepada kekafiran? Walaisa yu'adziruhumullahu fi syai'in min dzalik, dan tidaklah memberi alasan, memberi keuduran kepada mereka oleh Allah pada sesuatu dari demikian. Hal-hal yang menyebabkan kita kafir itu tidak dimaafkan. Fa'innahu subhanahu, karena bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala qad farada alaihim talabal ilmi, sudah mewajibkan ya Allah kepada mereka akan mencari ilmu. Wa yassara lahumul asbaba, memudahkan ya Allah bagi mereka akan sebab-sebab. Rezeki dikasih oleh Allah, mudah cara untuk mencari ilmu. Tapi kita masih belum mencarinya misal. Wa aujaba 'alal ulama'i ta'limahum, dan telah mewajibkan ya Allah kepada para ulama akan mengajarkan mereka. Allah wajibkan kepada orang yang berilmu untuk mengajarkan ilmunya. Tapi kalau nggak ada yang mau belajar, gimana cara mengajarkannya? Misal, fataksiruhum ba'da dzalika kullihi istighalan bidunya. Maka bermula lalainya mereka tadi, mereka orang jahil. Sesudah demikian Allah mudahkan sebab-sebab mencari ilmu, rezeki ada, badan sehat. Fataksiruhum ba'da dzalik, maka bermula kelalaian mereka sesudah demikian, seluruhnya demikian. Kenapa lalai? Istighalan bid dunia, karena sibuk dengan dunia misalkan, wattiba'anil hawa, karena mengikuti bagi hawa nafsu, itu khabar taksir. Yaziduhum anillahi bu'ada, itu menambah ianya kelalaian kepada mereka, menambah jauh dari Allah. Anillahi bu'ada, menambah ianya kelalaian akan mereka dari Allah, nisbah jauh, tambah jauh dari Allah. Wa yujibu lahum 'indahu maqtan wa tarda, dan mewajibkan, menyebabkan ianya kelalaian untuk mereka di sisinya Allah, maktan, kutukan, wa tardan, dan diusir. Akhirnya kita jauh dari Allah, terusir dari pintu Allah. Wa hadza kulluhu fil ilmil wajib alladzi, bermula ini seluruhnya ini itu pada ilmu yang wajib. Ilmu alladzi la yasa'u, yang tidak memberi kelapangan ahadan kepada siapapun dari kaum muslimin ayyajahalahu, oleh bahwa menjahilinya muslim akannya ilmu wajib. Nah, ini pembahasan di atas pada ilmu yang wajib, yang tidak boleh kepada siapapun muslim untuk menjahilinya. Bermula ini seluruhnya ini itu pada ilmu yang wajib. Ilmu alladzi, yang tidak melapangkan akan seorang pun dari kaum muslimin oleh bahwa Pak Ilyasa, oleh bahwa menjahilianya muslim akannya ilmu yang wajib. Wal ajubu annaka taral jahilal maghrura la yafturu an talabid dunya, bermula yang mengherankan itu bahwa sungguhnya kamu melihat akan orang jahil yang tertipu itu la yafturu, tidak bosan-bosan ia, tidak lemah ia, tidak kendor ia, an talabid dunya, dari mencari dunia, lailan wa nahara, siang dan malam. Cuma kalau mencari dunia semangatnya luar biasa, siang malam kan. Wala yazalu mutakaliban 'alaiha, senantiasa ia itu bergelut ia 'alaiha, di atasnya dunia. Syadidal inayah, senantiasa ia itu syadidal inayah, itu yang sangat kuat semangatnya, bijam'iha, dengan mengumpulkannya dunia, waman iha, dan menghalanginya dunia dari diambil oleh orang lain, watamattu'i biha, dan dari bersenang-senang dengannya dunia. Bermula yang ajib itu bahwasanya engkau melihat akan orang jahil yang tertipu itu layaf turu, tidak lemah ia dari mencari dunia, lailan, pada siang hari dan malam hari, wala yazalu, senantiasa ia muslim itu mutakaliban, bergelut ia di atasnya dunia, syadidal inayati, khabar yazalu, itu sangat perhatian, bijam'iha, dengan mengumpulkannya dunia, waman iha, melarangnya dunia dari orang lain, watamattu'i biha, dan bersenang-senang dengannya dunia, wa yuqimu li nafsihil a'dzar al katsira, dan menegakkan ya untuk dirinya akan alasan-alasan yang banyak, ala dzalik, atas demikian. Jadi dia memberi alasan kenapa rajin banget cari dunia, kan kebutuhan kita banyak, anak kita banyak. Summa tajiduhu jahilan bi amri dineh, sebenarnya nggak masalah urusan dunia, kalau urusan agama kita tetap paham kan. Yang jadi masalah poinnya di sini. Summa tajiduhu jahilan, kemudian engkau dapati akan dia jahilan, akan yang jahil, bi amri dinihi, dengan urusan dunianya.
lam yatlub ilman, tidak mencari ia akan ilmu, walam yujalis aliman, dan tidak mujalasah ia akan para alim, tidak mau duduk-duduk bersama orang alim belajar. Walam yujalis, tidak mau mujalasah ia akan orang yang alim, lihat ta'allama min huqat, agar mencari ilmu ia darinya orang alim, bukan sama sekali. Nggak mau ke majelis ilmu. Fa'in qila lahu fi dzalik. Maka jika ditanyakan baginya si jahil tadi pada demikian, kenapa engkau malas belajar padahal kerja rajin? Ihtajja li nafsihi bima yusqitu bihi. Berhujjah ya untuk keuntungan dirinya. Ya berhujjah ya untuk dirinya bima yusqitu bihi. Dengan sesuatu yang menggugurkan dianya sesuatu. Bima yasqutu. Lazim. Berhujjah ya untuk dirinya dengan sesuatu yasqutu. Yang terjatuh ia dengan sebabnya sesuatu min ainillah, dari pandangan Allah. Apa sesuatu itu? Min adamil farad, dari tidak ada waktu luang. Kalau ditanyakan kenapa nggak pernah hadir ke musola ngaji, berhujjah ya untuk dirinya dengan sesuatu yang gugur ya dengan sesuatu itu dari pandangan Allah. Dia memberikan alasan-alasan yang menyebabkan dia jadi tidak bernilai dalam sisi Allah. Apa alasannya? Min adamil farari, nggak ada, sibuk banget, nggak sempat. Nah itu alasannya. Kenapa nggak belajar? Sibuk banget. Wakasratil ashghali, dari banyaknya kerja-kerja. Ma'anallah walhul hamdu, bersama bahwa sungguhnya Allah dan baginya Allah itu puji. Qad yassara lahu, bersama bahwa sungguhnya Allah itu qad yassara, sungguh telah memudahkan ya Allah bagi dia thalabal ilmi, akan mencari ilmu. Biwujudil, ini enggak pakai ha. Biwujudil ulama'i, dengan adanya para ulama. Mudah-mudahan ha ini enggak ada. Padahal Allah memberi dia harta yang banyak, kemudahan, dekat dengan ulama segala macam. Masih beralasan sibuk kah? Maka Allah bersama bahwa sungguhnya Allah, baginya Allah itu puji. Qad yasara, sungguh telah memudahkan ya Allah bagi dia talabal ilmi, kan mencari ilmu. Biwujudil ulama, dengan adanya para ulama. Biqillatil mu'nati, dan dengan sedikit biaya fi ta'allumi qadril wajib minal ilmi, dalam mencari kadar wajib dari ilmu. Untuk mencari ilmu yang wajib-wajib itu nggak perlu kepada biaya sebenarnya. Kalau ilmu yang banyak mendalam itu baru perlu kepada biaya. Wa amrud dunia ala dhiddi min dzalik, dan belumlah urusan dunia dia itu di atas lawan dari demikian. Fala yakadu yanalu minha syai'an yasiran illa bi usrin wa masyaqqatin wa ta'bin katsir. Dan belumlah urusan dunia itu di atas balik dari demikian. Urusan dunia itu butuh duit. Fala yakadu, maka tidak hampir ianya urusan dunia. Yunalu, itu didapat. Minha, darinya, mendapati ia darinya urusan dunia. Adapun bermula urusan dunia itu di atas lawan dari demikian. Fala yakadu, maka tidak hampir ianya seseorang itu mendapati ianya seseorang darinya dunia, syai'an yasiran, akan sesuatu yang sedikit, illa bi'usrin, kecuali dengan kesukaran, pemasyakatin, dengan kerumitan, wabita'bin kasirin, dan dengan kelelahan yang banyak. Falaisa dzalika illa min mautil qalbi, maka tidaklah demikian kecuali dari karena matinya hati. Bahwa ni amri dini alal insan, melainkan dari karena rendahnya urusan agama di atas manusia. Jadi orang malas belajar itu karena bisa saja hatinya mati atau menyepelekan agama. Apalah agama kan? Wa qillatil ihtifali, dan sedikit sedikit kepeduliannya bi amril akhirah, dengan urusan akhirat. Fa innahu yara hajatahu ila mata'in dunya zahiratan hadirah. Maka sesungguhnya dia itu melihat ia akan kebutuhannya kepada benda-benda dunia, hal keadaan hajat itu yang zahir, atau zahirah ini maf'ul yara. Maka bahwa sungguhnya seseorang itu melihat ia akan hajatnya kepada benda-benda dunia, akan yang zahir lagi hadir. Dia merasa kebutuhan dunia harus didahulukan. Wa yara hajatahu ilal ilmi ba'idatan ghaibah. Melihat ia akan kebutuhannya kepada ilmu, akan yang jauh lagi gaib. Li'annahu la yahtaju ilaihi, karena sungguhnya dia itu tidak perlu ia kepadanya ilmu urusan akhirat. Wala ya'rifu manfaatahu, dan tidak tahu ia akan manfaatnya ilmu akhirat illa ba'dal mauti, kecuali sesudah kematian. Bahwa qad nasiyal mauta, padahal dia itu sungguh telah melupakan dia akan kematian. Ilmu akhirat kan manfaat di akhirat misal. Nah, sementara akhirat itu sesudah mati. Jadi orang yang sibuk dengan duniawi ini mati aja nggak ingat. Nah, lebih kurang beliau pengen mengatakan itu ya. Bahwa qad nasiyal mauta, padahal dia itu sungguh telah melupakan dia akan kematian. Wa nasiya ma ba'dahu, dan melupakan dia akan sesudahnya kematian. Li ghalabatil jahli alaihi, karena menangnya kejahilan di atasnya. Atau karena menguasainya kejahilan kepadanya seorang. Wa faqidal ilma indahu, dan kehilangan ia akan ilmu indahu di sisinya. Dan kehilangan atau wafakdi gitu ya.
dan melupakan ia akan ma sesudah kematian li ghalabatil jahli alih karena menguasainya kejahilan kepadanya seorang wa faqdil ilmi indahu karena hilangnya ilmu di sisinya seseorang. Wa sahibu hadzal wasi minal ladzina qala Allah dan bermula pemilik ini sifat itu dari orang-orang yang berkata oleh Allah Ta'ala pada hak mereka. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun tetapi kebanyakan manusia itu mereka tidak tahu. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya mereka tahu akan yang zahir dari kehidupan dunia. Wa hum anil akhirati hum ghafilun dan bermula mereka dari akhirat itu yang lalai, lupa akhirat ingat dunia. Titik dulu di sini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.